Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam semoga telah tercurahkan kepada guru kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Febiana. Saya tercatat sebagai mahasiswa dari STT Bandung dengan program studi Pendidikan Islam dan STM. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang materi tentang pengelolaan pendidikan. Baik, kita buka saja presentasi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun latar belakang pendidikan adalah bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga standar pengelolaan yang baik diperlukan untuk meningkatkan mutu dan kebermanfaatan pendidikan. Pembelajaran di kelas masih berlangsung tanpa memperhatikan kenyamanan bagi siswa, sementara guru juga perlu lebih terampil dalam mengelola kelas yang menyenangkan. Pembelajaran di kelas masih berlangsung tanpa memperhatikan kenyamanan belajar siswa, sementara guru juga perlu lebih terampil dalam mengelola kelas yang menyenangkan. Pengelolaan pendidikan meliputi 1. Konsep pengelolaan kelas, 2. Masalah-masalah pengelolaan kelas, dan ketiga bisa pencegahan masalah pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu konsep pengelolaan kelas. Konsep pengelolaan kelas adalah pendekatan yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, dan efektif. Jadi seorang guru itu harus bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif, tertib, dan efektif. Lalu selanjutnya yaitu komponen utama pengelolaan kelas, yaitu 1. Ada perencanaan kelas. Perencanaan kelas seperti menyusun tata ruang sesuai, menyiapkan alat dan bahan ajar, melakukan aturan dan prosedur kelas sejak awal. 2. Ada pengaturan fisik kelas, seperti tata letak meja dan kursi, pencahayaan dan ventilasi. Lalu yang ketiga adalah aturan dan prosedur, yaitu seperti aturan disusun bersama siswa, jelas, konsisten. Lalu prosedur untuk masuk atau keluar kelas. Lalu keempat ada manajemen waktu, seperti penggunaan waktu belajar secara efisien, mengurangi waktu transisi antar kegiatan, menjaga beraturan jadwal. Lalu yang kelima ada manajemen perilaku, seperti pencegahan perilaku menyimpang melalui pendekatan positif, pemberian penguatan terhadap perilaku baik. Lalu ada yang keenam, komunikasi efektif, komunikasi dua arah antara pendidik dan siswa. Lalu mendengarkan secara aktif, memberi arahan yang jelas. Lalu ketujuh ada iklim emosional positif, seperti membangun hubungan yang positif dan saling menghormati. Lalu mendorong motivasi belajar siswa. Lalu selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas. 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Lalu ketiga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lalu kedua ada masalah-masalah dan pemecahan masalah pengelolaan kelas. Masalah-masalah pengelolaan kelas itu bermacam-macam, seperti kurangnya disiplin siswa. Contohnya seperti apa? Seperti siswa sering datang terlambat,
di kelas atau tidak menunjukkan tugas. Lalu ada yang kedua, kurangnya motivasi. Seperti contohnya siswa tidak fokus, tidak tertarik dengan materi pelajaran. Lalu ketiga, kelas kurang kondusif. Contoh, banyak siswa yang mengobrol di kelas saat guru sedang menjelaskan. Lalu ada yang kelima, manajemen waktu yang buruk. Seperti kendala posisi duduk. Seperti tidak cukup waktu menyelesaikan materi. Lalu yang keenam adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana seperti kelas terlalu sempit, alat belajar tidak lengkap. Lalu untuk selanjutnya yaitu pemecahan masalahnya bagaimana? Pemecahan masalah pengolahan kelas yaitu terapkan aturan kelas yang jelas sejak awal. Jadi sejak awal aturan kelas itu harus diterapkan agar siswa dapat disiplin sejak awal. Lalu ada juga bangun hubungan personal yang positif dengan siswa. Jadi antara guru dan siswa itu harus memiliki hubungan yang positif. Lalu yang ketiga, susun jadwal kegiatan kelas yang teratur. Jadi jadwal kelas itu harus memiliki susunan jadwal yang teratur agar siswa itu bisa belajar dengan teratur. Lalu gunakan metode games, diskusi atau proyek. Jadi pembelajaran itu bisa menggunakan metode games, permainan, lalu bisa dengan diskusi antara siswa dan guru, bisa berdiskusi atau dengan proyek karya ilmiah. Lalu juga pemikiran masalah itu bisa hindari metode ceramah yang monoton. Jadi dalam pembelajaran jangan terlalu monoton atau terus-menerus melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, karena itu akan membuat siswa menjadi bosan. Lalu juga bisa pemecahan masalahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara kreatif. Jadi di sekolah itu, di kelas itu ada apa, bisa ada alat apa yang bisa dijadikan atau dimanfaatkan sebagai pembelajaran, sebagai media pembelajaran. Lalu yang ketiga, usaha penyelesaian masalah pengelolaan kelas. Beberapa usaha penyelesaian masalah pengelolaan kelas yang bisa diterapkan, yaitu satu, bisa dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Lalu kedua, seperti RPP yang jelas dan struktur, menyesuaikan metode pembelajaran. Lalu yang kedua, penetapan aturan dan konsekuensi sejak awal, seperti buat aturan kelas bersama dengan siswa, lalu jelaskan konsekuensinya dari perilaku yang melanggar, lalu tegakkan aturan dengan tegas. Jadi aturan yang konsisten itu akan menciptakan prediktabilitas dan rasa aman bagi siswa. Lalu yang ketiga, membangun hubungan positif dengan siswa, seperti kenali latar belakang dari siswa, tunjukkan empati dan perhatian dan respek. Lalu gunakan komunikasi yang positif dan terbuka. Siswa yang merasa dihargai lebih mungkin menunjukkan perilaku yang positif. Lalu yang keempat, bisa dengan membuat pembelajaran yang menarik dan interaktif, seperti gunakan variasi metode pembelajaran seperti diskusi, permainan, edukatif, proyek, kelompok. Terus libatkan siswa dalam proses belajar agar mereka tidak bosan. Pembelajaran aktif membuat siswa lebih fokus dan mengurangi potensi
gangguan. Lalu yang kelima ada manajemen waktu dan transisi yang aktif. Seperti gunakan waktu pembelajaran secara efisien, siapkan transisi antar kegiatan agar tidak menimbulkan kekacauan. Waktu yang tidak dikelola baik dapat memicu gangguan karena siswa mereka tidak diarahkan. Lalu yang keenam, membangun iklim kelas yang positif. Seperti ciptakan suasana kelas yang kondusif, aman, dan suportif. Lalu berikan pengatur positif. Lalu dorong kolaborasi. Baik, demikian yang saya bisa paparkan tentang materi pengelolaan pendidikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.